yaitu hukum mencela agama dan kehormatan agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Judi Hafizahullah. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada pagi hari ini Allah bangunkan kita dari peraduan kita dalam keadaan sehat. Lebih bersyukur kita pada pagi ini kita bangun seraya mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Segala puji bagi Engkau wahai Allah yang telah membangunkan kami setelah mematikan kami, dan kepada Engkau lah kami kembali. Artinya bahwa kita hidup kembali sebagai seorang muslim yang membawa iman, yang membawa Islam, dan Allah perintahkan untuk memeliharanya hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita pagi ini untuk mengkaji ayat-ayatnya, sunnah-sunnah Rasulnya. Dan semoga Allah memudahkan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Hari ini kita sampai kepada pasal yang kelima, Al-Faslul Khamis fi bayani hukmil istihza bid-din wal istihanati bihurmatihi, yakni penjelasan tentang hukum mencela agama dan mengolok-olok, ya, hukum mengolok-olok agama dan mencela kehormatannya. Al-istihza'u bid-din riddatun 'anil Islam. Mencela agama atau mengolok-olok agama hukumnya adalah murtad, keluar dari Islam. Wa khurujun 'anid dini bil kulliyah. Dia keluar dari agama secara keseluruhan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, yaitu pada ayat yang ke-65, 66. 65, 66. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat itu, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَرُسُلِهِ Qul abillahi wa ayati wa rusuli kuntum tastahzi'un. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah sedang gurau dan bermain-main saja. Iya. Kata kamu. Jadi ini ucapan mereka ketika mereka ditanya oleh Rasul, dihadapkan kepada Nabi
ketika mereka mencela orang-orang mukmin, dalam tafsir disebutkan mereka mengatakan bahwa orang-orang mukmin itu, para pembaca Al-Quran, para qurra, adalah orang yang paling banyak makannya, paling dusta bicaranya, dan paling penakut ketika ada musuh. Ini diucapkan oleh orang-orang munafik ketika dalam perjalanan perang Tabuk. Sekelompok orang munafik mengatakan kalimat itu dan sampai kepada Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian diturunkan ayat ini. Wala in sa'altahum, dan jika kau tanyakan kepada mereka, la yaqulunna, niscaya mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau wahai Rasul, kami hanya bermain-main kok, kami enggak serius. Guyon, itu kalau bahasa kita. Kemudian apa kata Allah? Rasul diperintahkan mengucapkan kalimat, qul, katakan kepada mereka, abillah, apakah kepada Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan utusannya, kuntum tastahzi'un, kau berolok-olok. Rasul tidak memandang orang tersebut, padahal Rasul ketika itu berada di atas kendaraannya, hendak pergi. Tapi orang ini memegangi pedang Rasulullah SAW supaya Rasul tidak pergi. Sampai akhirnya orang ini tersandung batu. Nanti kisah ini dapat dilihat ya dalam tafsir. Bu Neneng bisa membuka tafsirnya? Ya. Surat At-Taubah ayat 65 66. Abu Mishar Al-Madini berkata, dan Muhammad bin Ka'ab Al-Khurazi dan lain-lain, mereka berkata, seseorang dari kaum munafik berkata, apa kata mereka? Aku tidak melihat para qori kita, melainkan mereka adalah orang-orang yang paling banyak makannya, paling dusta bicaranya, dan paling penakut jika berhadapan dengan musuh. Maka perkara ini diadukan kepada Rasulullah SAW. Lalu orang yang bersangkutan datang kepada beliau, yang saat itu telah berangkat dengan mengendarai untanya. Dia berkata, ya Rasulullah, saat itu kami hanya bermain-main. Maka Rasulullah SAW membacakan firman Allah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan daripada kamu, niscaya kami akan mengazab segolongan yang lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Dan kedua kaki orang tersebut membentur batu. Akan tetapi Rasulullah SAW sama sekali tidak menoleh kepadanya, sedang dia memegangi pedang beliau SAW. Dan jika kamu menanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main. Katadah berkata, maka ketika Nabi SAW di perang Tabuk, sementara sekelompok orang munafik berjalan di depan beliau dan berkata,
Orang ini mengira akan menaklukkan istana dan benteng Romawi. Sungguh mustahil. Maka Allah memberitahukan kepada Nabi SAW apa yang mereka katakan. Beliau berkata, datangkan mereka kepadaku. Setelah mereka datang, beliau berkata, kalian berkata begini dan begini. Maka mereka bersumpah dan mengatakan bahwa mereka hanya bercanda dan bermain-main. Itulah ucapan orang-orang munafik di zaman Nabi SAW yang suka mengolok-olok orang-orang mukmin, mencela orang-orang mukmin, dan mencela mereka sama dengan mencela Allah dan Rasulnya. Ketika mereka dicela, orang ini seakan-akan mau menaklukkan benteng Romawi. Mustahil. Gak mungkinlah dia mampu menaklukkan benteng Romawi. Padahal dia sedang dalam perjalanan perang Tabuk, yang dihadapi adalah orang Romawi. Dia ucapkan kalimat itu. Gak mungkinlah kita bisa orang ini bisa menaklukkan benteng Romawi. Ucapan itu ditujukan kepada Nabi dan para sahabatnya. Ini termasuk bentuk celaan, mencela Nabi, mencela sahabat. Makanya ayat ini diturunkan. Wala in sa'altahum, dan jika kau tanyakan kepada mereka, la yaqulunna, niscaya mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya aku hanya bersenda gurau, aku hanya bermain-main. Katakan kepada Muhammad, abillah, apakah kepada Allah, wa ayatihi wa rasulihi, ayat-ayatnya dan rasul utusannya, kuntum tastahzi'un, kau berolok-olok. Kemudian ayat 66, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Silakan. Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Iya. Jika kamu memaafkan segolongan daripada kamu lantaran mereka bertaubat, saya akan mengazab golongan yang lain sebab mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Iya. La ta'tadiru, kata Allah. Dan ini ucapan ini diperintahkan Nabi mengucapkan kepada mereka. Tidak usah kau minta maaf. Gak perlu kau minta maaf. Kenapa? Qad kafartum, karena kau sudah kafir. Ba'da imanikum, setelah kau beriman. Kafir sesudah beriman. Inilah yang dimaksud dengan ar-riddah, murtad. Khurujum minamillah, keluar dari agama bil kulliyah, secara keseluruhan. Maka hati-hati dalam hidup kita sehari-hari. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dapat mengeluarkan kita dari agama kita. Hadhil ayah, ayat ini tadullu ala anna al-istihza'a billahi kufrun. Ayat ini menunjukkan bahwa mencela agama, mencela Allah itu adalah kekufuran. Wa annal istihza'a birrasuli kufrun, dan bahwa mencela Rasul itu adalah kufur. Wa annal istihza'a bi ayatillahi kufrun, dan bahwasannya mencela ayat-ayat Allah adalah kufur. Faman istahza'a biwaqidin min hadhil umur fahuwa mustahzi'un, dan barang siapa mencela salah satu di antara perkara yang tiga tadi itu, fahuwa mustahzi, maka dia adalah pencela. Mustahzi'un bijami'iha, berarti dia mencela secara keseluruhan. Mencela Rasul berarti mencela Allah. Mencela Rasul berarti mencela ayat-ayat Allah. Walladhi hassala man haula'il munafiqin, dan mereka itulah orang-orang
yang menjadi seorang munafik tulen. Dia menjadi munafik tulen. Secara zahir dia beriman, secara batin dia kafir. Annahum istahzi'u, karena mereka telah mencela birrasuli was sahabati, yaitu Rasul dan para sahabatnya. Wa nazalat ayah, kemudian turunlah ayat tersebut. Fal istihza'u bihadhil umuri mutalazimun. Mencela agama, mencela dalam perkara ini sudah menjadi sebuah kebiasaan di zaman sekarang. Falladzina yastakhifuna bitauhidillahi ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang meremehkan tauhid kepada Allah Ta'ala. Kemudian wa ya'dhamuna wa ya'zimuna du'a ghairihi minal amwat, dan mereka mengagungkan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah di kalangan orang-orang yang mati. Wa idza umiru bitauhidi, apabila mereka diseru, diperintahkan untuk bertauhid, wa nuhu anisyirki, dan dilarang untuk mengerjakan syirik, istakhaffu bidzalik, mereka meremehkannya dengan mencelanya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di suratil Furqan, di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, yaitu ayat 41 dan 42. Wa idza ra'awka yattakhidunaka illa huzwan ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada liyudilluna an alihatina laula an sabarna 'alayha wa sawfa ya'lamuna فسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. Apa kata Allah? Sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita, seandainya kita tidak sabar menyembahnya. Dan mereka telah akan mengetahui di saat mereka melihat azab siapa yang paling sesat jalannya. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang dijadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pelihara azabnya? Ya. Wa idza ra'auka yattakhidunaka illa huzwa ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula, dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul? Ini kita wongi, ya. Jadi orang yang mengajak kepada tauhid itu dicela. Itu sudah zaman ke zaman, ya. Termasuk di zaman Nabi SAW. Nabi pun dicela, walaupun dengan kata-kata ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula. Oh, orang ini toh yang diangkat atau diutus menjadi rasul. Itu kalau bahasa kita. Itu nadanya nada mencela itu. Ada nada meremehkan di dalamnya. Maka hati-hati.
In kada layudilluna an alihatina. Pada ayat berikutnya, itu ayat yang ke-42, hampir saja dia telah menyesatkan kita dari ilah-ilah kita. Justru mereka menganggap Rasul itu mau menyesatkan mereka, padahal mereka mau dibimbing, diselamatkan dari kesyirikan. Malah mereka mengatakan, untung saja, hampir saja kita mau disesatkan dari Tuhan kita. Sekiranya kami tidak atau kita tidak sabar, masih bisa mengatakan seperti itu. Ini ucapan orang-orang kafir. Dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab. Itulah ancaman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu siapa yang paling sesat jalannya. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Fastahzi'u bir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencela Rasulullah lamma nahahum anis syirki, tatkala mereka dilarang melakukan perbuatan syirik. Wa ma zalal musyrikuna ya'ibunal anbiya'a, dan tidaklah mereka berhenti orang-orang musyrik mencela para nabi. Wa yusaffunahum bis-safaha, para nabi itu disifati oleh mereka, atau mereka mensifati para nabi, yaitu dengan julukan orang bodoh, wad-dhalal, orang yang sesat, wal junun, orang gila. Idza da'awhum ila tauhid, jika mereka diseru untuk mengesahkan Allah, menuju kepada tauhid, lamma fi anfusihim min ta'dhimis syirki, tatkala mereka mengagungkan kesyirikan. Hakadha tajidu min fihi syabbaha minhum, yang demikian ini akan dijumpai, yakni kepada orang-orang yang serupa dengan mereka dari zaman ke zaman. Idza ra'a man yadda'u ila tauhid istihza'a bidzalik, jika mereka melihat orang yang menyeru kepada tauhid, mereka mencelanya. Lamma indahu minasyirk, maka tatkala mereka berada di dalam kesyirikan, qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, atau Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, yakni ayat 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Apa kata Allah? Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya bagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang berpihak sama cinta kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim mengetahui ketika mereka melihat kisah pada hari kiamat bahwa perbuatan itu bukan Allah sendiri, dan bahwa bukan Tuhan, mereka menista.
Wa minan nasi, dan ada di antara manusia itu, may yattakhidhu min dunillah, ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yuhibbunahum ka hubbillah, di mana mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Faman ahabba makhluqan mithla ma yuhibbullaha fahuwa musyrik. Maka barang siapa yang mencintai makhluk sebagaimana dia mencintai Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan, maka dia tergolong orang musyrik. Wa yuhibbul farqa bainal hubbi fillah wa yajibul farq bainal hubbi fillahi wal hubbi ma'allah. Maka wajib bagi kita membedakan antara cinta karena Allah dengan cinta bersama Allah. Kalau cinta karena Allah berarti mencintai sesuatu karena Allah. Kalau cinta bersama Allah berarti dia membuat tandingan selain Allah, yang tandingan itu dicintainya seperti mencintai Allah. Maka yang tidak boleh adalah yakni cinta menyapakan atau menyandingkan dengan cintanya kepada Allah. Fahaula'il ladzi ittakhadul qubur awthanan. Maka contohnya mereka adalah orang-orang yang telah menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai berhala. Tajidhum yastahzi'una bima huwa minat tauhidillahi wa ibadati. Dan kalian akan menjumpai mereka itu mencela orang-orang yang mengajak kepada tauhid dan hanya beribadah kepada Allah. Wa ya'zimuna ma ittakhadhu min dunillahi syufa'a. Sementara mereka mengagungkan apa yang mereka jadikan tandingan selain Allah, yaitu berupa penolong-penolong menurut anggapan mereka. Wa yahlifu ahaduhum billahi al-yaminil ghamus kadziban. Dan salah seorang di antara mereka bahkan ada yang bersumpah dengan sumpah palsu secara dusta. Wala yajtari'u ay yahlifa bi syaikhihi kadziban. Juga mereka mengagungkan dengan sumpah-sumpah mereka, yaitu mengagungkan para syekh mereka dengan dusta. Wa katsirun minat tawaifa muta'addidah. Dan kalian akan menjumpai kelompok-kelompok yang banyak jumlahnya. Tara ahadahum, kalian akan melihat salah satu di antara mereka, yara istighatsatahu bisyekh, mereka beristighosah, minta tolong kepada para syekhnya. Imma inda kuburihi al ghairi kuburi, baik dia lakukan yaitu di kuburan-kuburan mereka atau di luar kuburan-kuburan mereka. Ya, ini yang dimaksud minta tolong kepada syekh di sini, syekhnya yang sudah mati, yang sudah dikubur, kuburannya dikeramatkan. Anfa'u lahu man ayyada Allahu minal masjid 'inda as-sahar. Mestinya lebih bermanfaat bagi mereka. Mereka memanggil Allah, berdoa kepada Allah di masjid ketika waktu subuh atau waktu sahur, daripada wa yastahzi'u biman ya'dilu an tariqatihi ila tauhid, daripada mencela yakni orang-orang yang mengajak kepada jalan tauhid. Wa katsirun minhum yukharribunal masajid, maka sebagian besar dari mereka yakni berlebih-lebihan di dalam masjid. Wa ya'murunal masyahad, mereka berusaha
yakni membuat masjid itu sebagai sarana untuk dijadikan tempat-tempat mengagungkan, yakni kuburan-kuburan. Fahal hadha illa min istighfafihim billahi wa biayatihi wa rasulihi. Dan inilah yang termasuk di antara perkara yang meremehkan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya. Wa ta'dhimuhum lisyirk, dan dia mengagungkan kesyirikan. Hadza katsirun wa wuqu'uhu fil quburin al-yaum. Dan hal ini banyak terjadi, yakni kepada orang-orang yang penyembah kubur pada saat hari ini atau di zaman sekarang ini. Kemudian selanjutnya wal istihza'u ala naw'in, dan mencela itu ada dua. Ahaduhuma, yang pertama, al istihza'u as-sarih. Al istihza'u as-sarih, yaitu mencela dengan terang-terangan, mencela agama dengan terang-terangan. Kalladzi nazalat al-ayah fih, seperti diturunkan ayat 65 dan 66 surat At-Taubah. Itu orang-orang munafik mencela dengan terang-terangan. Wa huwa qauluhum, di mana mereka mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ana haula, tidaklah kita melihat para qurra, pembaca Al-Quran, mereka adalah arghabu butunan, kalau makan banyak, wala aqdabus sunnah, wala aqdabu al-sunnah, dan mereka kalau bicara dusta, wala ajbanu indal liqa, dan mereka adalah yang paling penakut ketika bertemu dengan musuh. Au nahwa dzalik minal aqwalil mustahzi'in, atau dengan ucapan-ucapan yang lain di antara ucapan-ucapan yang isinya mencela. Ka qaulihi ba'duhum, seperti ucapan sebagian dari mereka, dinukum hadza dinul khamis, agamamu ini adalah agama kelima. Wa qaulul akhar, juga ucapan yang lain, dinukum akhraq, agamamu ini kuno, ketinggalan zaman. Wa qaulul akhar, juga perkataan orang-orang yang lain, idza ra'al amiriyin bil ma'ruf, jika mereka melihat orang-orang yang mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf, wan nahinu 'anil munkar, dan orang-orang yang mencegah dari perbuatan mungkar. Ja'akum ahluddin, ini lihat telah datang kepadamu ahli agama. Ini kalimat celaan. Ja'akum ahluddin, telah datang kepadamu ahli agama. Mim babis sukhriyati bihim, dengan nada edik, dengan nada ejekan atau celaan. Wa ma asbaha dzalik, atau sejenis yang lain, mimma la yuqsa illa bikalifati mimma huwa a'damu minal qawlil ladina nazalat fihimul ayah, atau dengan ucapan-ucapan sejenisnya yang termasuk ucapan yang besar hukumnya di antara ucapan-ucapan celaan, min qaulil ladina zalat fihimul ayat, sebagaimana yakni ucapan orang-orang munafik yang diturunkan ayat Al-Quran, yaitu surah At-Taubah ayat 65-66. Kemudian berikutnya an-naw'uts tsani, mencela jenis yang kedua.
ghairus sharih, yaitu mencela dengan tidak secara langsung. Tapi sebetulnya mencela juga, tapi tidak secara langsung. Wa huwa al-bahrul ladzi la sahala. Dan mencela jenis ini banyak sekali ya. Artinya seperti lautan la sahalalah, yang tidak bertepi. Artinya sangat banyak ya. Termasuk diantaranya ar-ramzu bil ain, mencela agama dengan cara mengedip-ngedipkan mata. Ya, mengisyaratkan dengan kedipan mata. Ini mencela, walaupun tidak secara langsung. Dia tidak berbicara dengan lisannya, tapi dia menggerakkan bagian anggota tubuhnya dengan tujuan mencela, mengedip-ngedipkan mata. Wa ikhrajul lisan, atau mengeluarkan lidah alias melet. Ketika ada orang yang mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada tauhid, dia melet. Gitu, ya. Wa maddas syafaha, atau dia memonyongkan mulutnya, mencucu, maaf. Dia monyongkan bibirnya. Wa maddas syafata, bibirnya itu dimonyongkan. Wal ghamzu bil yad an tilawatil kitabillah inda tilawati kitabillah, atau mengisyaratkan dengan tangannya ketika dibacakan Al-Quran, au sunnati Rasulillah, atau ketika dibacakan sunnah Rasulullah. Dia mencela dengan mengisyaratkan tangannya. Au indal amru bil ma'ruf, au indal amri bil ma'ruf, atau ketika diajak berbuat ma'ruf, wan nahyi anil munkar, dan ketika dicegah dari berbuat mungkar. Wa mithlu hada, dan seperti ini ma yaquluhu ba'dhum, sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka, innal islama la yasluhu lil qarnil ishrin, sesungguhnya Islam itu sudah tidak lagi cocok dengan peradaban abad 20 ya. Sudah nggak cocok dengan peradaban kurun abad 20. Wa innama yasluhu lil qurunil wusta, atau Islam itu hanya cocok untuk zaman pertengahan saja, bukan zaman sekarang. Wa annahu ta'akhkharun wa raji'iyah, demikian pula Islam adalah ta'akhkharun, yaitu kuno, atau ta'akhurun, yaitu terbelakang. Wa raji'iyat, dan juga kuno ya. Wa anna fihi kusutun wa wahsyatun, dan Islam itu katanya termasuk agama yang terdapat kekerasan ya. Wahsyiyatun, dan juga berupa kebengisan ya. Keras, bengis, atau kejam ya. Ini ucapan-ucapan mencela agama, bahwa Islam itu kejam, Islam itu bengis, Islam itu keras ya. Fi uqubatil hudud wa ta'azir, di mana di dalamnya terdapat hukum had, yaitu hukum potong tangan ya kan. Juga ada
sanksi-sanksi yang lain, ya seperti rajam, kisos. Ini kadang yang mengucapkan orang Islam sendiri bahwa Islam itu keras, ya, atau bengis. Ada lagi yang mengucapkan zaman sekarang tidak sesuai dengan hak-hak asasi manusia, melanggar HAM. Wa annahu dhalamal mar'atu huququha, dan bahwasanya dia telah, Islam itu kata mereka telah menghasung para wanita tentang hak-haknya, artinya tidak memberikan hak-hak wanita. Ini tuduhan-tuduhan mereka, kadang diucapkan oleh orang Islam sendiri, karena sudah terpengaruhi oleh pemikiran-pemikiran jahiliyah, pemikiran-pemikiran barat tentang kesamaan gender, ya. Sehingga seakan-akan agama Islam ini dianggap mengekang hak-hak wanita. Nggak boleh bebas menampilkan kecantikannya misalnya, ya. Masa orang wanita dibungkus, hanya kelihatan wajahnya, nggak boleh buka-bukaan, ya. Ini kalimat-kalimat yang sebetulnya ucapan orang kafir, tapi kadang diucapkan oleh saudara kita sendiri. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Demikian pula kata mereka, haitsu abahat talaq, Islam memperbolehkan cerai, wa ta'addadaz zauja, dan membolehkan poligami. Ini merupakan kata-kata celaan. Sementara ada agama lain itu yang nggak boleh cerai. Dalam kondisi apapun pokoknya nggak boleh cerai. Nah, ini dijadikan alasan bahwa Islam ini gampang sekali bercerai. Wa ta'addadahuz zaujat, dan ucapan mereka, kenapa kok Islam membolehkan poligami, ya. Mungkin ini diucapkan oleh wanita apa laki-laki, Pak? Wanita. Nah, diucapkan oleh wanita. Kemungkinan wanita ini, satu, dia benci kepada syariat Allah. Atau kemungkinan kedua, dia pingin poliandri. Artinya punya suami banyak. Gak terima kalau laki-laki punya istri banyak, dia pengen sama gitu, punya suami banyak. Ini salah satu contoh celaan-celaan kepada agama. Wa qauluhum al-hukmu bil qawanin al-wadi'iyyah ahsanu lin-nasi minal hukmi bil Islam. Hukum konun, hukum sekarang yang dibuat oleh manusia, hukum buatan manusia, kata mereka lebih baik bagi manusia pada hari ini minal hukmi bil Islam, daripada berhukum dengan hukum Islam. Ini termasuk di antara bentuk-bentuk celaan. Wa yaquluna fil ladzi yad'u ila tauhid, mereka mengatakan kepada orang-orang yang mengajak kepada tauhid, wa yunkiru ibadatal kubur, dan mengingkari peribadatan kepada kuburan, wa atrahati, dan juga pengingkaran kepada para penyembah tempat-tempat keramat. Hada muttarafun, bahwa hal itu sudah tidak berlaku lagi. Artinya mereka ini telah membuat keonaran. Mereka katakan kepada orang-orang yang mengajak tauhid dan mengingkari penyembahan kepada kuburan, mereka ini termasuk orang-orang yang ekstrim, ya bahasanya. Muttarafun, ekstrim. Au yuridu ayyufarriqa jama'atil
ayyufarriqa jama'atal muslimin, atau dia mengatakan oh itu hendak memecah belah jamaah kaum muslimin. Au qala, atau dia katakan hadza wahhabi, itu adalah wahabi. Au madhabu khamis, au madhabun khamisun, atau madhab yang kelima. Wa ma asbaha hadhil aqwal, dan ucapan-ucapan yang sejenisnya, allati kulluha sabbalid dini wa ahli, di mana ucapan mereka semuanya itu adalah pelecehan terhadap agama dan para pemeluknya. Wastihza'u bil aqidatis sahihah, dan mereka mencela akidah yang sahih. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Wa min dzalik, maka yang demikian ini istahza'uhum, mereka telah mencela, mengolok-olok biman tamassaka bisunnati min sunani Rasulillahi, berarti dia telah mencela orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah di antara sunnah-sunnah Rasulullah. Ada yang mengatakan fayaquluna ad-dinu laisa fi sya'ri, agama itu bukan di rambut saja. Istahza'a bi'ifa'il lihya, di mana mereka mencela tentang memanjangkan jenggot dengan mengatakan agama itu bukan jenggot saja. Wa ma asbaha hadhihi al-fat al-wadih, ya, atau dia yakni mengucapkan kata-kata dengan lafaz yang jelas atau juga lafaz yang samar. Wallahu a'lam. Jadi Bapak Ibu, ini pasal yang kelima, ya, sudah tuntas. Insya Allah yang akan datang masuk kepada pasal yang ke-6, yaitu berhukum dengan hukum yang tidak berasal dari Allah. Berhukum dengan hukum selain Allah, gitu aja ya. Baik, barangkali ada pertanyaan, silakan saya berikan waktu. Ya, selama apa yang masih ada di dalam hati itu belum terucap dengan lisan dan belum dilakukan dengan perbuatan, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan menurunkan yakni dosa kepada kita, karena masih di dalam hati, belum terucap dan terlaksana dengan perbuatan. Karena hukum itu adalah konsekuensi dari ucapan dan perbuatan. Kalau sudah diucapkan, maka dia akan dihukumi. Ya. Kalau masih dalam hatinya, dia belum dihukumi. Contoh misalnya, ketemu sama musuh kita, atau ketemu dengan orang yang kita ini nggak suka sama dia orang. Kita bawaannya pengen mukul, dalam hati pengen mukul, tapi masih dalam hati, maka tidak dihukumi. Karena baru berupa niat.
Niat itu tidak akan diberikan dosa jika niat itu buruk sebelum keburukan itu diwujudkan dalam bentuk apa? Ucapan dan perbuatan. Begitu kita mencela, ya, ya, maka pada saat itulah kita akan dihukumi dengan dosa. Ya. Ya, jadi kalau masih ada di dalam hati masih bisa dimaklumi. Nah, adapun tadi perasaan-perasaan kita ini merasa rendah diri, merasa terhina dengan ucapan orang-orang kafir yang bodoh itu tentang hukum Allah, maka semestinya harus dihilangkan dalam hati kita. Perasaan inferior, perasaan kita ini rendah diri, ya. Apa yang disampaikan oleh orang tersebut itu adalah kebenaran Al-Quran, kebenaran ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi kita tidak boleh merasa rendah diri dengan apa yang Allah turunkan kepada kita berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Sekalipun banyak manusia tidak menyukainya. Bahkan seandainya hati kita ini menolak, misalnya syariat poligami. Hati kita menolak itu kan perasaan kita, bukan iman kita. Kalau iman kita tetap kita percaya kepada hukum Allah, percaya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekalipun barangkali berat bagi perasaan kita. Nah, agama ini tidak boleh dikalahkan dengan perasaan. Kalau agama itu dikalahkan dengan perasaan, berapa banyak hukum-hukum Allah itu yang tidak ditegakkan di muka bumi ini. Perasaan kasihan, ya kan? Ketika ditegakkan hukum potong tangan, ketika ditegakkan hukum kisos, aduh kasihan. Ketika ditegakkan hukum rajam, aduh kasihan, ya kan? Akhirnya enggak tegak hukum Allah di muka bumi ini. Maka terjadilah dampak yang lebih besar dari itu, kerusakan di muka bumi ini. Jadi enggak boleh agama itu, hukum Allah dikalahkan dengan perasaan. Justru perasaan kita ini harus tunduk kepada hukum Allah, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Oleh karena itu kalau kita sering dalam hati ada bisikan-bisikan syaitan, selalu kita zikir kepada Allah, baca ta'awud dan sering-sering istighfar. Ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Saya mau nganterin anak sekolah dulu. Satu pertanyaan saja, nggih. Insyaallah nanti disambung yang akan datang. Masyaallah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Taujundi untuk memaparkan kajian pada pagi hari ini. Insyaallah untuk pertanyaan boleh kita buka bisa melalui room chat atau langsung ditanyakan secara langsung kepada Ustaz. Ya, boleh nanya langsung kepada saya, ya, langsung di WA atau di SMS, ya. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anterin anak sekolah dulu, Pak, ya. Antar anak sekolah.